Bismillahirrahmanirrahim. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kados biasa sadare ngaji monggo ndonga awal majelis yen bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Rabbi zidni ilman wa wassi'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal. Falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ingkang beto kitab halaman 253 sampun panggih. Fadlul hubbi fillahi wal bughdi fillah. Keutamaan cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bab ini menjelaskan tentang kecintaan kita kepada manusia, kecintaan kita kepada sesama hamba Allah yang didasari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian halnya dengan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicinta karena Allah, benci pun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min manaqibi hadhil ummati wa mazayaha. Dan termasuk kebajikan-kebajikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, wa mazayaha, dan keistimewaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma jaa minal fadlil kabir, yaitu keutamaan yang sangat besar, wal khairil katsir, dan kebaikan yang sangat banyak, liman, terhadap orang yuhibbu, yang mencintai akhahu al-muslim, saudara muslimnya, lillahi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. La gharada, tidak ada tujuan, tidak ada kepentingan, wala hawa, dan tidak ada keinginan, siwa dalika, selain karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mriki dipun sebutaken, dijelasaken termasuk
kebaikan-kebaikan, keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu keutamaan yang besar, kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada seorang dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ia mencintai saudara muslimnya, cintanya tersebut lillahi, karena Allah Subhanahu wa taala. La ghuradu wala hawa siwa dzalik. Dia mencintai saudara muslimnya bukan karena kepentingan duniawi, bukan karena urusan dunia, bukan karena keinginan-keinginan yang lain, namun benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah perintahkan bahwa al-muslim akhul muslim, saudara muslim itu bersaudara, dan hendaknya seorang muslim mencintai muslim yang lainnya seperti dia mencintai dirinya. Jadi misalnya Pak Darmanto mencintai Dr. Aziz, cintanya Pak Darmanto kepada Dr. Aziz bukan karena gantengnya Dr. Aziz, bukan karena dermawannya Dr. Aziz, bukan karena kekayaan Dr. Aziz, bukan. Akan tetapi Pak Darmanto cintanya kepada Dr. Aziz niki karena sesama penyembah Allah Subhanahu wa taala, sesama mukminnya, satu channel, podo-podo nyembah Gusti Allah, dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu muslim dengan muslim yang lain harus saling mencintai seperti dia mencintai dirinya sendiri. Muslim satu dengan muslim yang lain itu seperti satu tubuh sakit, yang lain pun ikut merasakan sakit. Fa idza tahaqqaqa bidzalik, maka tatkala seorang muslim itu sudah bisa menyatakan kecintaannya terhadap saudara muslim yang lainnya itu karena Allah Subhanahu wa taala, zada imanuhu, maka keimanannya pun bertambah, wa qawiyya yaqinuhu, dan keyakinannya pun semakin kuat. Kalau sudah bisa menerapkan rasa cinta kepada sesama muslimnya karena Allah Subhanahu wa taala, itu dinyatakan dalam hatinya, sudah bisa, maka keimanannya semakin bertambah dan bertambah, keyakinannya kepada Allah, keimanannya kepada Allah semakin kuat dan semakin kuat, hatta ka'annahu, sehingga seakan-akan dia yushahidu, bisa menyaksikan bi'ainihi, dengan penglihatannya, haqaiqul iman, hakikat keimanan. Terus si pengarang kitab menika Abu Ya Said Maliki mengatakan, kalau seseorang itu sudah bisa menerapkan cinta kepada saudaranya karena Allah, selain imannya bertambah, keyakinannya semakin kuat, seakan-akan ia bisa menyaksikan hakikat keimanannya dengan pandangan matanya. Wa yash'uru bi anwarihil fadhiya fi qalbihi, dan seakan-akan ia merasakan cahaya keimanan tersebut, al-fadhiya fi qalbihi, itu mengisi ruang kosong yang adalah dalam hatinya. Jadi hatinya akan dipenuhi dengan cahaya keimanan. Kenapa? Lantaran dia sudah bisa menerapkan cintanya kepada sesama muslim itu karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yudriku idrakan khassan la yajiduhu illa man tahaqqaqa bidzakal ma'na, dan seakan-akan ia pun memahami, diberi pemahaman yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. La yajidu illa man tahaqqaqa bidzakal ma'na, yang artinya pemahaman khusus tersebut
tidak akan dimiliki oleh orang-orang yang belum bisa mencintai saudara mukminnya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa merasakan pemahaman khusus dari Allah ini adalah orang-orang yang sudah mempraktekkan mencintai seorang mukmin, seorang muslim sesama agamanya, dan cintanya itu benar-benar didasari karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepentingan dunia. Wa hadza makna qouli sallallahu alaihi wasallam, dan ini diambil dari makna sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Salasun, ada 3 perkara. Man, barang siapa kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara, barang siapa yang 3 perkara itu terdapat dalam dirinya, wajada bihinna halawatal iman, maka dia bisa merasakan manisnya keimanan. Ada 3 perkara, barang siapa 3 perkara itu ada dalam dirinya, maka dipastikan dia merasakan manisnya keimanan, halawatal iman. Pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah man, seseorang kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Seseorang yang menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai, mengalahkan segala-galanya. Wis pokoke lek ana wong kok menjadikan Allah dan Rasulnya itu dicintai, mengalahkan segalanya yang ada di dunia ini, mengalahkan hartanya, kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya mengalahkan istrinya, mengalahkan kepada anaknya, mengalahkan kepada orang tuanya, semua yang ada dikalahkan, ya lebih mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan halawatul iman. Sering kita dengar kisah para sahabat yang mendahulukan cintanya pada Allah dan Rasulnya daripada cintanya pada dirinya sendiri. Ada sahabat namanya Handolah. Sahabat Handolah ini pengantin baru. Setelah nikah masih dapat semalam. Malam pertama, besok pagi sudah ada panggilan jihad. Sehingga dia pun ikut jihad. Bojone ditinggal. Cik sedino. Dia memilih jihad. Nah, awak-awakan ya sik lah, aku sik manten anyar ya. Aku ya tak prai dhisik. Kan ngoten nggih. Prai sik aku manten anyar, udur. Ndak, sahabat Handolah mboten ya. Pergi jihad, membawa peralatan perang. Waktu itu perang Uhud, dan akhirnya singkat cerita beliau syahid. Dan mayatnya padahal siang hari itu gersang ya. Siang setengah sore itu gersang, panas, tetapi Handolah ini luar biasa, badannya itu basah, rambutnya itu basah. Semua takjub para sahabat itu. Itu salah seorang temannya sahabat Handolah ngomong, tadi Handolah itu bilang sebelum terbunuh, aku dalam keadaan junub. Kata Rasulullah, aku melihat Handolah dimandikan oleh para malaikat. Masya Allah. Sehingga sahabat Handolah disebut Ghusilul Malak, salah satu sahabat yang dimandikan oleh para malaikat. Lebih terharu lagi adalah kisahnya sahabat Julaibib.
Sahabat Julaibib ini sahabat Ansor yang berpawakan bungkuk, terus nggak tinggi apa? Pendek, kurus, hitam, pokoknya elek. Terus fakir, nggak jelas, nasabnya pun nggak jelas. Wis pokoknya buak lah. Jadi tidak diperhitungkan oleh masyarakat Madinah. Tetapi beliau seorang ahli sufa yang tinggal di emperane Masjid Rasulullah, di emperane dalemi Rasulullah, ahli sufa. Suatu ketika Kanjeng Nabi matur datang sahabat Julaibib, ya Julaibib, degakkah kamu menikah? Ya Rasulullah, sinten sing gelem nikah kali kula. Di hari kedua juga begitu, sampai ketiga jawaban yang sama. Wis, lek awakmu pengin nikah tak gawa yo Julaibib. Digawa nang ngene omahe wong sugih. Satu riwayat pemimpin kabilah digawa. Bagaimana kabar putrimu? Baik Rasulullah, aku mau melamar putrimu. Oh, seneng, dikira Rasulullah. Dikira Rasulullah sing lamar. Wis kadung seneng. Ndak, bukan aku. Ini Julaibib. Julaibib. Ya Rasulullah, lek ngoten sik Rasulullah tak matur bojo kula. berubah pikiran langsung. Akhirnya mlebu omah, musyawarah nang jero omah bojone. Julaibib Pak, baca bahasa sakniki. Ojo Pak, iku gak jelas nasabe. Wong iku wong eleke sak Madinah. Ojo Pak, wis debat akhirnya rembukan gak tuntas. Dibalik tirai dari belakang Putrini yang terkenal dengan cantiknya, terkenal dengan napa jenenge cerdasnya, terkenal dengan termasuk wong sugih. Jadi jarang ya sugih, ayu, cerdas. Diolehna Julaibib akhirnya ngomong, Bapak Ibu, siapa yang melamar? Takoni anak ini, Rasulullah. Apa sampan wani nolak Rasulullah? Subhanallah, putrine bapak niku wau maca ayat Gusti Allah, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Sing artine ya ora pantes lah wong mukmin ambek wong mukminah, wong muslim lan muslimah, wong mukmin lanang, wong mukmin wadon iku ora pantes leke Gusti Allah ambek utusane Gusti Allah iku wis netepno suatu perkara terus dadak wong mukmin ambek mukminah iku gawe pilihan dhewe karepe dhewe, ora ngikuti ketetepane Gusti Allah ambek Rasulnya. Kuatir dianggap maksiat kok. Sedangkan wa may ya'sillahu wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia akan menjadi orang yang sesat, tersesat yang sangat jelas. Putri ini niku ngomong wonten, akhirnya terdiam bapak ibu. Sebab sing ngelamar adalah Rasulullah. Akhirnya udah bapak ibu antarkan aku kepada Rasulullah, terima pinangan Rasulullah untuk Julaibib. Masya Allah, ini contoh nih orang yang mendahulukan Allah dan Rasulnya, mendahulukan kecintaannya Allah dan Rasulnya, jadi mengalahkan kecintaannya pada dirinya, sehingga dia mendapatkan doa dari Rasulullah. Didongakno dadi wong sing uripe penak, tentrem. Walhasil singkat cerita, setelah akad nikah belum kumpul, belum napa jenenge, malam pertama ada panggilan jihad.
si Julaibib akhirnya dia pun tidak mendahulukan dirinya tapi mendahulukan Allah. Ono panggilan perang ora terus sih aku tak malam pertama dhisik boten. Tapi dia langsung mengambil pedang, mengambil peralatan perangnya dan ikut perang. Akhirnya terbunuh sampai Rasulullah mencari-cari jenazahnya Julaibib. Hei para sahabat, apakah kalian kehilangan seseorang? Jadi sahabat mboten Rasulullah. Sampai Rasulullah takon ping 3. Apakah kalian kehilangan seseorang? Mboten Rasulullah. Sampai sing jawab sahabat itu gak penak karena Rasulullah bolak-balik takon, apa kehilangan? Mboten Rasulullah. Aku kehilangan Julaibib. Wih, goleki Julaibib. Subhanallah. Julaibib mayatnya dikelilingi 7 orang kafir. Berarti dia bertarung dengan 7 orang. 7 orang terbunuh, dia di tengah-tengahnya. Julaibib. Subhanallah. Sampai Rasulullah dikabarkan Julaibib mendahulukan cintanya pada Allah daripada dirinya, sehingga dia jadi rebutan para bidadari. Kayak rebutan bidadari. Subhanallah. Nah, ini contoh daripada orang yang mendahulukan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala-galanya. Barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, maka ia mendapatkan halawatul iman. Wa man ahabba 'abdan la yuhibbuhu illa lillah. Dan yang kedua adalah seseorang yang mencintai sesama muslimnya la yuhibbu illa lillah, yang mana cintanya itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mencintai seorang muslim, koncone sing muslim, itu bukan karena kekayaannya, bukan karena kedermawanannya, bukan karena dia sering dibantu, mboten. Bukan karena sering diandokno misalnya, mboten. Bukan karena sering dipijeti, mboten. Tapi benar-benar itu karena mendahulukan, itu perintah Allah. Karena iki perintah Gusti Allah, didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini mendapatkan halawatul iman. Dan yang ketiga, wa may yakrahu ay ya'uda fil kufri ba'da an qadahu Allahu minhu kama yakrahu ay yuqdhafa fin nar. Wa man adan orang yakrahu yang benci, tidak senang, ay ya'uda fil kufri, ia akan kembali pada kekufurannya. Ba'da an qadahu Allahu minhu, setelah ia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekufuran. Kama yakrahu ayyuqdhafa finnar, sebagaimana dia benci kalau dia dilemparkan ke api neraka. Jadi sing nomor 3 niki wong sing wis tobat nggih, terus enggak seneng, ora seneng atau benci kalau dia itu kembali ke dunia kemaksiatannya, sebagaimana dia benci kalau dilemparkan ke api neraka. Nah, 3 orang inilah yang mendapatkan halawatul iman. Barang siapa yang 3 perkara ini ada pada dirinya, pertama, mendahulukan Allah dan Rasulnya, lebih dia cintai daripada segala yang ada. Yang kedua, mencintai sesama muslim karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ia benci apabila kembali pada kekufuran atau kemaksiatan. Wis tobat, dalam hatinya ora seneng baleke awake iku terjerumus lagi ke dalam dunia kemaksiatan. 3 perkara inilah apabila terdapat dalam hati seseorang, maka wajada bihinna halawatul iman, dia mendapatkan manisnya keimanan. Wal mahabbatu yanalu biha
sahibu fil akhirah wal mahabbatu, dan adapun kecintaan itu yanalu, bisa mendapatkan biha sebab kecintaan siapa? Sahibuha, pemilik kecintaan tersebut, fil akhirah, kelak di akhirat, annahu yunadi alaihil maula jalla sya'nu ala rusil ashhad. Cinta yang diterapkan oleh seseorang mencintai sesama muslim itu bisa menjadikan sebab kelak di hari akhirat dia mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memanggil kelak di hari akhirat, ainal mutahabbuna bi jalali yauma la dhilla illa dhilli. Ainal mutahabuna, orang-orang saling mencintai karena keagunganku, di mana kalian? Yauma la dhilla illa dhilli. Sekarang tidak ada naungan melainkan adalah dalam naunganku. Di mana kalian? Dipanggil-panggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mahabbatu fillahi yakunu biha sahibu fil akhirah tahta dhilli arsyil yauma la dhilla illa dhilluh. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadi sebab orang yang mempraktekannya, orang yang menjalaninya, atau orang yang melaksanakan perintah Allah ini fil akhirati tahta dhilli arsyil yauma la dhilla illa dhilluh. Kelak di hari akhirat ya di bawah naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang mana kelak tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun, ada 7 golongan, yudilluhumullahu fi dhillihi, Allah Subhanahu wa taala akan menaungi 7 golongan tersebut fi dhillihi, di dalam naungan Allah, yauma la dhilla illa dhilluh, yang mana kelak tidak ada naungan melainkan hanyalah yang ada naungan Allah Subhanahu wa taala. Qala, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa minhum, dan di antara 7 golongan tersebut, rajulani, 2 orang, tahabbah, yang saling mencintai fillahi, karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaihi, mereka berkumpul pada suatu tempat, alaihi, karena Allah. Wa tafarraqa, dan mereka pun berpisah, alaihi, karena Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man ahabba rajulan lillah, barang siapa yang mencintai seseorang karena Allah, faqala, kemudian dia mengatakan kepada orang yang dicintainya karena Allah tersebut, inni uhibbuka fillah, inni uhibbuka lillah, sungguh aku mencintaimu karena Allah. Jadi jenengan nggih kudune pisan-pisan ngomong nang koncone kita, Pak Dar, aku cinta nang sampean karena Allah. Nggih, ini biasa diucapkan oleh orang-orang Arab, ini biasa. Atau sesama santri biasa. Ya akhi, uhibbuka fillah. Nah, jadi aku cinta nang sampean karena Allah. Nah, itu dianjurkan sekali. Lah ono wong kok mengatakan kepada saudara, aku mencintaimu karena Allah, fadakhala jami'an al-jannah, maka kelak orang yang sama-sama mencintai karena Allah ini dimasukkan surga bersamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakana alladhi ahabba arfa'a manzilatan minal akhar. Terus salah seorang yang mencintai saudaranya ini ternyata kedudukannya di surga ini lebih tinggi dari saudaranya. Ulhiqa billadhi ahabba ilaihi, iki iso ngatrol, iso ngangkat koncone sing dicintai itu. Ayo nang ngene swarga sing luweh dukur bareng aku. Masya Allah. Inilah saling berikan syafaat antara seorang muslim yang mencintai dan yang dicintai. Wal muhibbus shadiqu yastahiqqu
ayubasyara bi mahabbatillahi lahu ala lisani rasulillah ala lisani rasulin khasin lahu. Orang yang mencintai saudaranya, yang cintanya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, maka ia berhak mendapatkan kabar gembira untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dijelaskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan zara akhon lahu fi qaryatin ukhra. Ana wong menziarahi saudara muslimnya di suatu daerah. Fa arsadallahu ala madrajatihi malakan. Maka pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk membuntutinya. Falamma ata alaihi faqala aina turid. Ketika malaikat ini menemui orang yang mau menziarahi saudaranya karena Allah, bertanya, malaikat takon, aina turid, hei saudara, mau kemana kamu? Qala, dijawab, uridu akhon li fi hadil qaryah, aku mau menziarahi saudara muslimku di desa ini. Faqala, kemudian malaikat itu ngomong tanya kepada orang tersebut, halaka alaihi min ni'matin tarubbuha, apakah kamu mengharapkan suatu kenikmatan yang akan diberikan oleh temanmu kepadamu? Artinya, apakah engkau berharap ada kepentingan dunia? Qala la ghairu anni ahbabtuhu fillah. Enggak, sama sekali tidak. Aku hanya ingin menziarahinya. Aku kangen karena aku cinta kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Aku lama tidak bertemu. Aku kangen dan aku cinta kepada dia karena Allah. Fa inni rasulullah ilaik. Terus malaikat, aku ini utusannya Allah. Aku diutus Allah menemuimu. Bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu. Masya Allah. Jadi jangan dianggap sepele nggih. Jadi mencintai sesama saudara muslim itu seharusnya cinta kita seperti mencintai diri kita sendiri. Lek wis saged ngonten dijelaskan di awal tadi, maka seakan-akan dia bisa menyaksikan hakikat keimanan dengan mata kepalanya sendiri. Wal mutahabbuna hum julasa'ullah yaumal qiyamah an yaminil arsy. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, hum, mereka itu julasa'ullah yaumal qiyamah. Mereka itu teman duduknya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. An yaminil arsy, mereka ditaruh di sebelah kanan arsy. Ala manabira min nurin, ditempatkan di atas mimbar-mimbar min nur yang terbuat dari cahaya. Laisu bi anbiya, padahal mereka itu bukan para nabi. Walakin yaghbituhumul anbiya wasyuhada, akan tetapi mereka dicemburui oleh para nabi dan para mati syahid. Mereka bukan golongan para nabi, bukan golongan para syuhada, akan tetapi mereka dicemburui oleh para nabi dan para syuhada. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, ya ayuhan nas, hei para menungso, terus Kanjeng Nabi, isma'u, dengarkan semuanya, wa'qilu, dan perhatikanlah, inna lillah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah dari golongan para nabi dan mereka juga bukan dari golongan para syuhada. Yaghbituhumun nabiyyun wasyuhada ala manazil maqurbi minallah, akan tetapi para nabi, para syuhada cemburu kepada mereka. Kenapa mereka cemburu para nabi dan syuhada itu? Ala manazilihim wa qurbi minallah, karena kedudukan orang-orang ini sangat tinggi di sisi Allah
wa qurbi minallah, dan mereka sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi perhatian para nabi dan para syuhada. Para nabi dan para syuhada pun cemburu kepada mereka. Fajasa rajulun minal a'rab min qasyatin nas. Maka tiba-tiba ada orang A'rabi, orang Badui, nyelo-nyelo di tengah-tengah manusia. Wa alwa biyadi, ngacung menandakan mau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, nasun minan nas laisu bi anbiya wala syuhada. Yaghbitul anbiya wa syuhada ala majalisi maqur minallah. Ya Rasulullah, engkau mengatakan tadi ada manusia-manusia, mereka itu bukan dari golongan nabi, mereka juga bukan dari golongan syuhada, akan tetapi para nabi dan para syuhada cemburu kepada mereka akan kedudukan mereka yang tinggi di sisi Allah dan sangat dekat dengan Allah. In adhum lana hillahum lana, yakni sifhum lana syakilhum lana. Jelaskan kepada saya wahai Rasulullah, jelaskan kepada kami, sebutkan ciri-ciri mereka kepada kami ya Rasulullah agar kami mengenali mereka. Fasurra wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi su'alil a'rabi. Mendengar pertanyaan seorang Badui, seorang Arabi tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasurra wajhun Nabi, yaitu sumrengah, berbinar-binar wajah Rasulullah dengan pertanyaan tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, hum nasun min afna'in nas wa nawazi'il qabail. Mereka itu manusia dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam kabilah, dari tempat yang bermacam-macam. Lam tasil baina marhamun mutaqaribah, dan mereka pun bukan kerabat, mereka pun bukan sanak famili, bukan sanak saudara orang lain, namun mereka tahabu fillah wa tadafu, mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, wa tadafu, dan mereka saling menjamu, saling menziarahi. Nanti silaturrahim, saling menziarahi, saling menjamu. Yada'ullahu lahum yaumal qiyamah, dan mereka itulah yang ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat, manabiro min nurin, ditaruh di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari nur, yang terbuat dari cahaya. Fayujlisuhum 'alaiha, mereka didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari nur tersebut. Fayaj'alu wujuhahum nuron, maka wajah mereka sumrengah, senang, bercahaya. Wa thiyabahum nuron, pakaian-pakaian mereka pun bercahaya. Yafza'un nas yaumal qiyamah wa la yafza'un, semua manusia dalam keadaan kaget, gelisah, susah, sedih, bingung, mikirkan nasibnya sendiri-sendiri, tapi mereka orang yang tahabu fillah, orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka wala yafzaun, mereka sama sekali tidak merasakan kesusahan, tidak merasakan kebingungan, tidak merasakan ketakutan. Kenapa? Karena pahalanya saling mencintai karena Allah tersebut dia rasakan pada saat itu dan menolongnya, sehingga ya diberi kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wahum auliyaullah, dan mereka itulah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, mereka tidak merasakan rasa takut sama sekali di akhirat. Wa lahum yahzanun, dan mereka pun tidak merasakan kesusahan sedikit pun. Jadi ora ono getun blas, tidak ada rasa takut sama sekali. Subhanallah. Siapa mereka? Orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelawan keberkahane ngaji menika muga-muga kula kalih panjenengan dipun paringi hidayah, taufik, inayah kalian Allah, sehingga bisa memasukkan perasaan cinta kepada teman-teman atau saudara-saudara atau konco-konco seakidah seagama kita,
dan cinta tersebut benar-benar lillah karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak kita dikumpulkan di akhirat la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak merasakan rasa takut sedikit pun karena bertemu dengan pahalanya, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mekaten ingkang saged kita kula aturaken mugi-mugi manfaat, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.